Ya, mau bahas soal Garuda Indonesia. Jadi ada satu yang menarik dari tulisan Pak Dahlan Iskan pagi ini tentang Garuda Indonesia, di mana Pak Dahlan menuliskan bahwa dia ketika dia ngobrol dengan Pak Hairul Tanjung, mereka kecewa ketika ternyata Direktur Utama Garuda yang mereka tunjuk saat itu bermain di belakang Pak Emir Syahsatar. Pak Emir Syah memang membuat Garuda mendapatkan banyak penghargaan ya, performance dan quality services Garuda bagus, nama Garuda juga bagus di masyarakat, brandingnya cakep lah, brandingnya Garuda tuh cakep banget waktu zamannya Pak Emir Syahsatar. Jadi memang brand awareness, brand quality-nya memang dibangun oleh Pak Emir. Tapi ternyata pada saat pengadaan pesawat, Pak Emir mengambil keuntungan dari situ gitu. Jadi dapat komisi. Nah, itu ya menurut gue itulah yang terjadi ya. Dan tulisan Pak Dahlan menyebutkan ya pada saat itu pengambilan komisi lah. Nah, poinnya cuman itu tulisan yang menarik dari Pak Dahlan. Yang kedua adalah soal hutang Garuda. Saat ini Garuda berhutang 40 triliun ya, 40 apa 50 triliun gitu kan. Total hutang dia di seluruh bank adalah sekitar 3 miliar lebih lah, 3 sampai 4 miliar US dollar gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, ya kondisinya begitu. Yang sangat disayangkan memang Garuda ini, kalau kita bicara sejarah, dari sejak Emir Syahsatar memang masih ada beberapa kali kerugian. Terus kemudian gantinya siapa ya, Pak Ari atau siapa gitu, yang kemarin kasus nyeludupin Brompton gitu kan. Tapi yang menarik sebenarnya Garuda itu dari awal tahun 2010-an gitu ya, sempat rugi. 2018 dia sempat untung 2018. Tapi ternyata dikoreksi keuntungannya malah jadi kerugian besar banget. Itu masalah pencatatan lah gitu. Ya ada yang bermain secara akuntansi di situ sehingga sempat dianggap untung pernah bawa, tapi ternyata ketika diperiksa ulang ternyata ruginya besar banget. Nah, 2019 yang menarik, 2019 itu laporan keuangan 2019 Garuda tuh bisa untung 97 miliar. Nah, kenapa dia bisa untung? Karena mereka melakukan efisiensi dan efektivitas operasional gitu. Ya, cuman di rootnya ya menyalahgunakan jabatan juga kan, dan salah berperilaku yang ya mengecewakan banyak karyawan. Nah, muncul pandemi 2020 sampai sekarang, semua industri penerbangan habis ya kan gitu loh, operasional hancur-hancuran. Nah, Garuda karena dia punya leasing pesawat banyak banget dari zaman dulu, dan ya karena masalah komisi yang tadi Pak Dahlan sebutkan juga di tulisannya gitu, sehingga harus menanggung beban yang besar sekarang ya kan. Bayangin 4 miliar dolar, 3,5 atau 4 miliar dolar, berarti sekitar 40 sampai 50 triliun beban hutangin mereka. Nah, itu yang berat buat Garuda karena kewajiban bayarnya muncul kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya informasi yang muncul di luar adalah kebutuhan operasional Garuda setiap bulan adalah
$150 juta. Sedangkan pendapatan Garuda dari saat ini itu mungkin cuman 50 jutaan dolar gitu. Jadi Garuda harus nombok 100 juta dolar. Nah itu duit dari mana? Sedangkan dia aja masih punya utang 3 miliar dolar lebih gitu. Ditambah 100 juta setiap bulan sampai akhir tahun ini, berarti dari tahun lalu gitu bahkan, berarti dia udah nambah 1 miliar lebih dolar gitu kan. Berdarah lah duitnya. Makanya total kerugian Garuda saat ini sekitar 70 triliun ya, total kewajibannya Garuda. Ya sebagai orang bank ngelihat ini udah, ya ini yang mau gue bahas, apa sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Pertama, nah di balik ke tulisannya Pak Dahlan Iskan menyebutkan ini justru ini adalah momentum untuk masuk PKPU. PKPU tuh berarti mengakui pilot gitu, dan bukan hal yang tabu untuk mengakui pilot. Dari sisi perspektif itu gue setuju gitu. Kebetulan kondisi begini ya pilot lah. Negara jadi tidak diberatkan juga, Garuda juga ya udah mau bilang apa gitu. Tapi yang jadi masalah dari pilot itu ada dua hal. Pertama adalah nama bangsa. Ya Garuda adalah maskapai penerbangan Indonesia yang mewakili nama besar Indonesia. Yang kedua adalah ada masalah kecil di dalamnya, yaitu ada saham Pak CT di situ, Khairul Tanjung gitu. Apakah akan seperti itu? Pesimis juga kita. Tapi itu satu opsi PKPU. Opsi kedua adalah yang paling aman, ada maksudnya yang biasa dilakukan adalah restrukturisasi hutang. Restrukturisasi hutang jadinya hutang-hutang yang ada sekarang itu di restru dengan, bahkan yang paling ekstrim, tidak ada pembayaran bunga dan pokok selama sekian tahun ke depan. Nah, yang informasinya sih ini lagi diusahakan, lagi diajukan, tapi pengajuannya mungkin hanya untuk berapa bulan ke depan. Itu yang informasi yang gue dapet, hanya untuk pengajuan berapa bulan ke depan aja, belum sampai beberapa tahun ke depan. Cuman kalau menurut gue sih harusnya nanggung ya, harusnya diajukan langsung sampai 2 atau 3 tahun ke depan menurut gue, karena ini justru kesempatan gitu. Dan leasing ataupun bank yang membiayai Garuda mau nggak mau harus menerima kondisi ini gitu, bahwa selama sekian bulan ke depan, sekian tahun ke depan nggak bisa diharapkan, belum tentu pulih gitu, karena operasionalnya aja nggak akan menutupi kan. Itu yang terjadi. Paling ya ditambahkan biaya-biaya tertentu lah, sehingga menutupi kerugian untuk berapa tahun ke depan itu. Apakah bisa atau tidak ya kembali lagi ke masing-masing leasing, tapi menurut gue sih memang harusnya restrukturisasi sampai 2 atau 3 tahun, relaksasi terhadap bunga dan bahkan pencicilan pokok. Kalau bisa nggak bayar bunga sama sekali, atau bunga selama 2 atau 3 tahun ke depan dihapus dan pokok juga tidak ada, nah itu mungkin menyelamatkan lah. Dan setelah itu berjalan lagi normal ya mungkin itu menyelamatkan, atau bunganya naik nanti di tahun ketiga ya gitu. Jadi bukan skema grace period, tapi bunga masuk ke dalam pokok itu juga memungkinkan, itu bisa menjadi pertimbangan. Opsi ketiga adalah di tengah-tengah antara restrukturisasi tadi kredit dengan juga PKPU, yaitu menurut gua adalah equity swap gitu. Jadi utang-utang ini berubah menjadi saham. Cuman apakah kreditur atau yang memberikan pinjaman kepada Garuda mau? Apakah leasing asing ini mau menjadi pemegang saham Garuda? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Tapi ini adalah way out yang paling aman sih menurut gua, dan mungkinan akan terjadi adalah equity swap.
Nah, yang menjadi pertanyaan dari equity swap selain tadi apakah mereka mau, apakah negara mau Garuda dikuasai oleh asing equity swap? Karena kalau tidak ada equity, kalau pakai equity swap, jadi saham Garuda akan menjadi milik mereka. Nah, pertanyaannya, majority-nya dipegang siapa? Kalau kondisinya seperti ini, majority-nya harusnya dipegang oleh yang memberikan kredit yang banyak itu gitu. Harusnya dipegang mereka kan. Nah, apakah pemerintah Indonesia mau melepas majority terhadap Garuda ini? Kan itu pertanyaannya kan. Memang industri pesawat adalah industri yang berat dengan capital gitu. Jadi memang berat karena harus pengadaan leasing pesawat yang memang mahal dan jangka waktunya lama gitu. Jadi menurut gua ada beberapa opsi ya. Tadi pertama PKPU, kedua restrukturisasi kredit, ketiga adalah equity swap gitu. Dan dari 3 opsi ini sih yang paling masuk akal menurut gua ya kedua dan ketiga itu ya. Tinggal kita lihat aja apakah akan terrealisasi atau tidak. Tapi saat dibalik itu semua, satu hal yang gua sangat bangga adalah Pak Peter Gonta sebagai wakil dari CT Corp, komisaris Garuda, dan juga Bu Yeni Wahid sampai rela untuk tidak digaji demi menyelamatkan Garuda. Itu sebuah sikap patriot yang harus dipegang gitu. Apakah komisaris lain dan direkt bersedia seperti itu di BUMN? Ya kan? Jangan BUMN itu jangan cuma jadi sapi perah aja untuk dapat penghasilan gitu. Ketika BUMN-nya bermasalah, Anda tidak mau menerima tanggung jawab dan tetap menuntut hak untuk tetap dibayar gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya kita berharaplah Garuda cepat selesai dan bisa terbang lagi. Jangan sampai kayak Merpati lah. Oke. Mungkin itu aja sih dari yang gue lagi pikirin ya.